Shalom saudaraku yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Injil Lukas sering disebut sebagai Injil untuk kaum wanita dan alasannya adalah Lukas memberikan tempat kepada wanita di dalam karya Yesus dan sangat jelas dalam Injil hari ini disebutkan mereka yang turut menyertai Yesus selain murid-muridnya. Di antaranya disebutkan adalah Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana, istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Dan wanita-wanita ini dikatakan melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Anda lihat cara melayani itu bisa berbeda-beda, bisa bermacam-macam, dan Yesus mengundang semua orang untuk terlibat di dalam hidup dan karyanya. Tuhan begitu terbuka, Tuhan begitu murah hati, membiarkan semakin banyak pribadi yang boleh mengambil bagian di dalam karyanya untuk menyebarkan Injil. Dan kalau disebutkan mengenai Maria Magdalena yang dibebaskan dari 7 setan, bukan pertama-tama sebenarnya bahwa dia dikuasai oleh kekuatan iblis atau dosa, tetapi lebih di sini ditekankan dia mengalami perubahan yang sangat mendalam, perubahan yang sangat besar dalam kehidupannya sehingga dia tidak dapat berpikir lain lagi selain mengabdi kepada Tuhan dengan seluruh hidupnya. Dan kita tahu Maria Magdalena adalah pribadi yang menerima penampakan Yesus setelah dia bangkit dari kematian dan murid yang pertama malahan. Kita sebenarnya diajak oleh bacaan hari ini untuk merenungkan dalam hal apa kita bisa berpartisipasi dalam karya pelayanan. Mungkin Anda mengatakan saya banyak kekurangan, saya memiliki masa lalu yang mungkin kurang begitu baik. Tetapi Anda tahu bahwa Tuhan tidak memperhitungkan semua itu. Tuhan melihat masa depan. Tuhan melihat Anda yang berjalan ke masa depan Anda. Tuhan melihat perubahan hidup Anda dan merangkul Anda untuk terlibat di dalamnya. Dan juga pesan yang baik bagi kita tidak bisa berjuang seorang diri, kita bukan single fighter, melainkan kita ini mau berjuang bersama. Dan karena itu jangan kita menjadi sombong dan tinggi hati merasa kita tidak membutuhkan siapapun dalam hidup kita. Kita butuh orang lain untuk dapat lebih maju lagi. Mungkin Anda sudah hebat, tetapi Anda akan jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, jauh lebih tangguh ketika orang lain turut melayani bersama dengan Anda. Mari kita mohon berkat Tuhan juga atas keluarga kita agar kita berjalan bersama, bergandengan tangan, bahu-membahu, dan kita membangun juga keluarga kita, tempat di mana kita melayani pertama-tama sebagai keluarga yang terkecil, sebagai gereja yang terkecil, gereja rumah tangga. Mari kita mohon semoga kita diberikan karunia keterbukaan, kerendahan hati, tapi juga kerelaan untuk mengulurkan tangan. Sebab kadang-kadang kita merasa begitu berat, kita begitu memikirkan hanya diri kita sendiri, dan kita tidak tergerak untuk menolong bahkan orang yang paling dekat hidup bersama dengan kita. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa yang membimbing, menyertai, dan menguatkan Anda sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.